Halo guys, ternyata kata-kata itu bisa menentukan nasib hidupmu loh. Kata-kata yang diucapkan pada waktu yang tepat juga dapat membuatmu sukses dan kaya. Sedangkan kata-kata yang tidak tepat dapat membuatmu jatuh ke jurang kebodohan yang membuat hidupmu jadi berantakan. Untuk itu, mari kita bongkar habis cara berkata-kata yang baik dan benar. Sebelumnya, ingat ya, follow dan like dulu video ini. Oke, untuk lebih memahami cara berkata-kata atau berkomunikasi menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik dan benar, saya ilustrasikan dengan cerita favorit saya ini. Jadi, dulu di sebuah kerajaan istana yang besar, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam. Suatu hari, sang raja bermimpi tentang seluruh giginya yang tanggal dari mulutnya. Hal ini membuat sang raja menjadi gusar ketika bangun keesokan paginya. Karena menurut kepercayaannya, gigi yang tanggal itu merupakan pertanda yang buruk. Untuk mengetahui dan memastikan mimpinya lebih lanjut, sang raja memanggil 3 peramal kerajaan. Oke, peramal yang pertama dipanggil dan ditanya mengenai apa arti mimpinya tersebut. Kemudian sang peramal itu berkata bahwa menurut kitab ramalannya yang telah diwariskan secara turun-temurun, mimpi gigit tanggal menurutnya itu adalah mimpi yang paling buruk. Apabila mimpinya gigitnya tanggal 1, artinya ada satu orang di keluarga kerajaan yang akan meninggal. Kalau giginya yang tanggal ada 2, ya artinya yang meninggal ada 2. Kemudian kalau gigi yang tanggal itu ada di bagian atas, itu artinya orang terdekat yang akan segera meninggal. Mendengar hal itu, sang raja makin gusar dan langsung bertanya, kalau gigiku semuanya tanggal semua, atas dan bawah, apa artinya? Sang peramal dengan terbata-bata menjawab, maaf yang mulia, itu artinya semua orang-orang di sekeliling yang mulia, baik yang dekat maupun yang jauh, akan segera meninggal. Mendengar hal itu, sang raja semakin gusar dan sekarang menjadi marah besar. Sang raja lalu berkata, kalau begitu, kamulah orang pertama yang akan meninggalkanku. Pengawal, pancung peramal tak becus ini. Setelah itu, peramal kedua dipanggil dan ditanya pertanyaan yang sama. Namun karena saking takutnya melihat peramal pertama tadi dipancung, peramal ini gemeteran hingga tidak bisa berkata-kata, sampai kemudian sang raja marah dan kemudian menghardiknya. Hei, apa arti mimpi gigiku yang tanggal semuanya ini? Secara spontan, tiba-tiba peramal itu berkata, matot semuanya yang mulia. Mendengar hal itu, sang raja semakin marah dan kemudian berkata, kalau begitu, kamu aja yang matot. Pengawal, pancung dia. Kini tibalah peramal yang ketiga yang dipanggil oleh sang raja. Melihat 2 peramal sebelumnya yang telah dipancung, peramal ketiga ini pun berpikir keras agar nasibnya tidak bernasib sama seperti mereka. Kemudian sang raja bertanya kepada peramal yang ketiga ini, hai peramal, apa arti mimpi saya yang semalam? Gigi saya tanggal semuanya. Setelah berpikir beberapa saat, si peramal ketiga ini pun menjawab, ampun yang mulia, mimpi gigi tanggal yang mulia merupakan mimpi yang mempunyai arti yang baik. Sang raja terkejut, tapi dia menghardik si peramal juga. Hei, kamu jangan berbohong ya. 2 peramal yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa arti mimpi ini adalah mimpi buruk. Kalau kamu berbohong, kamu juga akan dipancung. Mendengar hal itu, si peramal pun cepat-cepat berkata, ampun yang mulia, hamba tidak berani. Tetapi arti mimpi gigi tanggal yang mulia tersebut artinya yang mulia akan panjang umur, hidup lebih lama, melebihi siapapun di kerajaan ini. Hamba berani bersumpah, katanya. Singkatnya, mendengar hal itu, hati sang raja menjadi riang gembira, senang, dan memberikan hadiah besar kepada peramal ketiga tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Intinya sebenarnya sama, bahwa orang-orang di sekeliling sang raja akan meninggal semuanya. Akan tetapi, cara penyampaian kata-katanya saja yang berbeda. Peramal ke-1 dan kedua menyampaikannya dari sisi yang tidak enak untuk didengar oleh sang raja, dengan mengatakan bahwa semua orang-orang di sekeliling sang raja akan meninggal. Hal ini menyebabkan kekhawatiran sang raja dan berpikir bahwa dia akan kesepian ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Berbeda dengan peramal ketiga, dia dengan cerdik menyampaikan bahwa sang raja akan lebih panjang umurnya dan hidup lebih lama melebihi siapapun di kerajaan dia.
Hal ini menyebabkan hati sang raja senang, riang gembira, dan sang raja berpikir bahwa dia akan bahagia karena umurnya paling panjang di kerajaan itu. Padahal intinya sama, yaitu orang-orang di sekelilingnya pasti akan meninggal terlebih dahulu. Nah, sudah ngerti belum? Cara ngomong yang beda, hasilnya pun beda. Yang satu bisa dapat hadiah besar, sedangkan yang lainnya bisa saja matot. Untuk itu, sangat penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan kata-kata kita sebelum diucapkan. Karena ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa ditarik kembali, yaitu 1. Kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. 2. Waktu yang telah dilewati tidak akan kembali lagi. 3. Mantan yang telah disakiti, maksud saya, kesempatan yang telah berlalu tidak akan datang kembali. Kalau mantan sih kadang-kadang masih bisa balikkan lagi ya. Coba komen di bawah kalau benar atau tidak. Oke, kita kembali lagi ke kata-kata. Manusia itu berbicara rata-rata 7.000 kata perharinya. Ini tergantung lagi kepada apa pekerjaannya, lingkungannya, dan kepribadiannya. Berapa banyak persahabatan yang putus hanya oleh kata-kata yang salah. Berapa juga banyak rumah tangga yang hancur oleh kata-kata yang salah diucapkan oleh pasangannya. Dan berapa banyak perang yang terjadi oleh karena kata-kata yang salah diucapkan. Namun sebaliknya, coba kita berpikir juga. Berapa banyak karyawan yang naik jabatan, naik gaji oleh kata-kata yang benar kepada atasannya. Berapa banyak bisnis yang berhasil dan deal miliaran hingga triliunan dikarenakan oleh kata-kata yang benar juga. Dan berapa banyak kesuksesan yang diraih oleh orang-orang karena kata-katanya benar dan di waktu yang tepat pula. Semua karena kata-kata yang perlu atau bahkan tidak perlu diucapkan. So guys, mari kita mulai belajar merangkai kata-kata sebelum diucapkan atau dilontarkan kepada orang lain. Dan kita harus memperhatikan juga kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Contohnya seperti Fajar Sad Boys yang sedang viral saat ini. Dia bukan hanya bermodalkan muka sedih cengeng saja, namun dia juga pandai membuat kata-kata dengan jokes-jokes dan quotes-quotes yang lucu pula. Kata-kata itu seperti sebilah pisau. Dia bisa digunakan untuk membuat masakan yang enak, seperti humor, motivasi, edukasi, dan lain-lain. Namun, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang buruk, seperti memfitnah orang, mencaci maki orang lain, dan menulis komentar buruk di sosial media. Nah, coba kamu gunakan kata-kata untuk menulis komentar yang baik di bawah ini ya guys ya, mengenai video ini. Kalau ada kritik dan saran, coba sampaikan dengan cara yang elegan, seperti cerita sang raja dan peramal tadi di atas ya. Oke, see you guys!